Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bedi Samudra dari kelas D dengan NIM 4012211010. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenai terkait materi Bailey Grid dan individu. Dalam perspektif hukum menegaskan bahwa perjanjian internasional memang tidak terbatas pada negara saja. Namun subjek hukum internasional menurut dengan adanya nota kepemahaman antara pemerintah Indonesia dengan GAM, berarti pemerintah Indonesia secara langsung maupun tidak langsung mengakui GAM sebagai Bailey Grid yang merupakan subjek hukum internasional dapat membuat perjanjian internasional. Bailey Grid merupakan subjek hukum internasional yang dapat membuat perjanjian internasional. Secara teoritis, GAM dapat dikategorikan sebagai Bailey Grid karena telah memiliki organisasi yang terpimpin dalam dan teratur, memiliki simbol atau tanda pengenal yang menunjukkan identitas serta menguasai wilayah tertentu. Namun unsur penguasaan wilayah ini tidak dapat dikatakan efektif dengan melihat bahwa anggota GAM kebanyakan bergerilya di hutan dan pemerintahan dengan efektif masih dikendalikan oleh Indonesia di seluruh wilayah Aceh. Kemudian GAM dianggap mendapatkan pengakuan secara diam-diam dari subjek hukum internasional lain karena adanya keterlibatan pihak ketiga baik dalam proses perundingan dan pelaksanaan nota kepemahaman. Namun Indonesia sendiri tidak mengakui GAM sebagai Bailey Grid. Hal ini dapat digunakan untuk memastikan bahwa nota kepemahaman itu bukanlah karena jika dipandang sebagai perjanjian internasional, maka Indonesia akan meratifikasi nota kepemahaman tersebut. Individu dapat dikatakan sebagai subjek hukum internasional karena adanya perkembangan dalam hukum internasional yang mengakui hak asasi manusia sebagai norma dasar dalam hubungan internasional. Dalam hal ini tercermin dalam instrumen-instrumen internasional sebagai Konvensi Jepena tahun 1949 dan Konvensi tentang Hak Asasi Manusia Internasional tahun 1966. Kemudian dalam beberapa konteks individu dapat berkaitan status hukum internasional seperti pada kasus pelanggaran hak asasi manusia di tingkat internasional. Dalam kasus seperti ini, individu dapat menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara-negara atau kelompok non-negara dan memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke badan-badan hukum internasional seperti Mahkamah Internasional dan juga Komisi Hak Asasi Manusia PBB. Selain itu, individu juga dapat dianggap sebagai subjek hukum internasional dalam konteks perjanjian internasional. Beberapa perjanjian internasional seperti Konvensi tentang Hak Anak-anak dan juga tentang Konvensi tentang Status Pengungsi memberikan hak-hak tersebut langsung kepada individu dan memungkinkan individu untuk mengajukan gugatan ke badan-badan hukum internasional jika hak-hak mereka dilanggar. Namun tidak dicatat bahwa
status hukum internasional individu masih terbatas dan mereka tidak memiliki kedudukan yang sama dengan negara seperti subjek hukum internasional. Dan kemudian hal ini disebabkan oleh prinsip-prinsip kedaulatan negara dan kebutuhan untuk menjaga stabilitas hubungan internasional. Dan kemudian mengapa individu dianggap sebagai subjek hukum internasional? Ya, karena individu itu merupakan subjek hukum internasional jika dalam tindakan yang dilakukannya memperoleh penilaian positif dan negatif sesuai kehidupan masyarakat dunia. Mungkin hanya ini yang bisa dijelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.